Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan topik 5 pada mata kuliah Perancangan Pengembangan Kurikulum. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Agusta, Balawan, Anis, Irza, dan Septian. Langsung ke pembahasan. Rancangan pembelajaran Reflect, Rating, Revise. Untuk soal pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nomor 2, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Yang ketiga, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Untuk latar belakangnya, rancangan pembelajaran UPD merujuk pada Understanding by Design yang dikenal sebagai suatu pendekatan perancangan kurikulum atau rancangan pembelajaran yang dikembangkan oleh Grant Wickens dan Jay McTighe. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konsep dan transfer pengetahuan daripada hanya menghafal fakta atau informasi. Selanjutnya, elemen utama dari rancangan pembelajaran Understanding by Design yang pertama itu ada identifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua perumusan pertanyaan pokok atau essential question, yang ketiga ada perancangan bukti kinerja atau assessment, yang keempat ada pemilihan materi pembelajaran atau learning material, yang kelima ada perancangan pembelajaran terbalik atau backward design. Selanjutnya, yang pertama, fase reading. Mengacu soal pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Jawaban dari kelompok kami, pada pendekatan Understanding by Design atau UPD, fase reading mencerminkan upaya untuk membimbing peserta didik dalam memeriksa kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting atau konsep-konsep kunci. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat diambil dalam fase reading pada Understanding by Design. Yang pertama, membuat pertanyaan reflektif. Selanjutnya, melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, memberikan pertanyaan utama atau tugas proyek. Yang keempat, memberikan penilaian formatif. Yang kelima, self-assessment. Yang keenam, memberikan revisi pemahaman. Yang ketujuh, pertanyaan terbuka. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, melaksanakan kegiatan demonstrasi. Berikutnya, mengenai yang kedua, fase revise. Nah, ini mengacu pertanyaan yang kedua, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Jawaban dari kelompok kami, fase revise pada pendekatan Understanding by Design atau UPD menyoroti pentingnya revisi produk dan pertunjukan peserta didik berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Tujuannya adalah untuk mendorong siswa untuk terus memperbaiki dan meningkatkan hasil kinerja agar mencapai standar yang lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah dan konsep yang terkait dengan fase revise. Yang pertama, penilaian diri. Yang kedua, melakukan umpan balik dari guru dan rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan identifikasi poin perbaikan. Yang keempat, melakukan metode rencana perubahan. Yang kelima, revisi aktual. Yang keenam, melaksanakan refleksi setelah revisi. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik. Selanjutnya, yang ketiga, fase reflect. Nah, ini mengacu pada pertanyaan ketiga, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Jawaban dari kelompok kami yaitu
Refleks pada understanding by design adalah bagian dari fase evaluasi yang mencakup refleksi siswa terhadap pembelajaran mereka. Dalam konteks understanding by design, refleksi adalah bagian penting dari siklus pembelajaran, di mana peserta didik didorong untuk secara aktif merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Nah, untuk cara peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka dalam fase refleksi understanding by design, yang pertama, melakukan self assessment atau penilaian diri. Yang kedua, pertanyaan reflektif. Yang ketiga, melaksanakan portofolio atau jurnal pembelajaran. Yang keempat, melakukan diskusi kelas. Yang kelima, memberikan umpan balik dari guru. Yang keenam, melaksanakan presentasi. Dan yang ketujuh, perencanaan tindak lanjut. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, dalam rancangan pembelajaran understanding by design, fase-fase rating, revise, dan refleks memainkan peran krusial dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang mendalam dan berkelanjutan. Fase rating mendorong peserta didik untuk mempertanyakan kembali pemahaman mereka melalui pertanyaan reflektif. Fase revise melibatkan mereka secara aktif dalam perbaikan dan pengembangan produk atau pertunjukan berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Nah, sementara fase refleks memungkinkan siswa untuk merenung dengan mendalam terhadap proses dan hasil pembelajaran mereka. Secara keseluruhan, ketiga fase ini memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan pemahaman konsep, keterampilan refleksi, dan tanggung jawab terhadap pembelajaran di antara peserta didik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman yang mendalam dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, untuk implementasi di sekolahan pada fase reflect, rating, revise, yang pertama mengajukan pertanyaan yang mendorong refleksi, seperti bagaimana pandanganmu tentang konsep materi tertentu. Lalu yang kedua, melakukan diskusi kelompok, di mana siswa dapat berbagi pemahaman. Yang ketiga, memberikan pertanyaan utama atau tugas proyek yang memerlukan pemikiran kritis dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Misalnya, bagaimana konsep ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Nah, lalu yang keempat, menggunakan penilaian formatif secara teratur selama pembelajaran. Yang kelima, mendorong siswa untuk melakukan penilaian diri dari hasil yang dikerjakan. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merevisi pemahaman mereka berdasarkan umpan balik dari guru atau rekan sekelas. Yang ketujuh, menyajikan pertanyaan terbuka. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui presentasi proyek atau kegiatan lainnya. Berikut tadi implementasi di sekolah berdasarkan fase reflect, rating, dan revise. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.